Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini berisi tentang koneksi antar materi modul 2.2 dengan materi pembelajaran sosial emosional. Nama saya Devia Permatasari, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Tajurhalang, Kabupaten Bogor. Slide pertama akan menjelaskan tentang pertanyaan pemantik yang pertama. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Untuk jawaban dari pertanyaan pemantik pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Sebagai guru sangat perlu mempelajari materi tentang pembelajaran sosial dan emosional agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi, menetapkan dan mencapai tujuan positif, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Hal tersebut sesuai dengan 5 kompetensi sosial dan emosional yang harus dimiliki. Selain itu, guru sebagai pemimpin pembelajaran juga harus menerapkan kelima kompetensi sosial dan emosional tersebut agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan bagi siswa dan menciptakan karakter siswa yang berbudi pekerti luhur sehingga akan terjadi perubahan positif pada siswa baik secara pengetahuan maupun keterampilan. Jawaban dari pertanyaan pemantik kedua yaitu apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Pembelajaran sosial dan emosional lebih menitik beratkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran diri sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yang bersifat kolaboratif. Untuk mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional, maka seorang guru penggerak harus dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat membuat lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, namun tetap menantang dan relevan bagi muridnya. Selain itu, pembelajaran sosial dan emosional sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi karena satu sama lain menekankan pada kebutuhan belajar anak yang harus dipenuhi agar menghasilkan siswa yang bertanggung jawab. Pembelajaran sosial dan emosional dapat terwujud jika seorang guru penggerak memiliki visi yang dapat menciptakan perubahan budaya positif sehingga dapat menghasilkan anak didik yang berkarakter. Seluruh modul saling terkait untuk demi mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada siswa sesuai profil pelajar Pancasila. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang pertanyaan lanjutan. Pertanyaan pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa titik-titik sehingga titik-titik. Pertanyaan kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah titik-titik. Pertanyaan ketiga, berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. A. Bagi siswa adalah, B. Bagi rekan sejawat adalah. Saya akan menjelaskan tentang jawaban dari pertanyaan lanjutan pertama. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran hanya bertujuan untuk merubah pengetahuan dan keterampilan anak saja, sehingga pembelajaran terfokus pada pemenuhan nilai belaka. Setelah mempelajari modul ini, ternyata belajar dapat merubah karakter secara psikologis sehingga anak akan memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk dapat memahami perasaan diri dan orang lain, memiliki manajemen diri untuk dapat mengelola emosi, memiliki kesadaran sosial sehingga peduli dengan orang lain, memiliki kesadaran berelasi agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan yang ada. Lalu, penjelasan dari pertanyaan lanjutan nomor 2 yaitu 3 hal mendasar yang saya pelajari. Pertama, menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 2. Menerapkan praktik kesadaran penuh atau mindfulness,
dengan menggunakan teknik stop atau teknik lain yang sesuai. 3. Menerapkan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas, dan budaya sekolah, serta penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Terakhir yaitu penjelasan dari pertanyaan lanjutan nomor 3, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Perubahan bagi siswa, memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, melakukan integrasi dalam praktek mengajar guru dalam kurikulum akademik seperti melakukan pembukaan hangat, kegiatan inti yang melibatkan siswa secara aktif, dan penutupan optimistik. Menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktek guru dan gaya interaksi dengan siswa dan mengubah peraturan dan harapan sekolah. Selanjutnya, perubahan bagi rekan sejawat yaitu melalui penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dengan memodelkan atau menjadi teladan bagi guru atau tenaga kependidikan di sekolah, belajar dengan berbagai praktik baik, dan berkolaborasi dengan cara membuat komunitas belajar di sekolah dan mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat guru. Sekian pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Semoga bermanfaat bagi yang menyaksikan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.